Mengapa membangkitkan energi Kundalini itu bisa sangat berbahaya? Saya sering banget dapat pertanyaan, bisa nggak Kak bangkitkan Kundalini saya? Apakah kalau saya ikut online class, private consultation, ataupun ikutan gathering, pasti bangkit Kundalininya? Jujur, saya bingung kenapa sih banyak banget orang spiritual yang pengen membangkitkan Kundalininya. Bahkan kalaupun sudah bangkit, pengennya Kundalininya itu cepat naik ke puncak cakra mahkota pakai cara secepat kilat, ekspres, nggak pakai lama. Malahan, pembangkitan Kundalini sekarang seolah-olah menjadi sebuah tren dalam dunia spiritual. Kalau hidup penuh dengan masalah, solusinya adalah bangkitkan energi Kundalini. Kalau lagi kepepet target penjualan dari kantor, solusinya bangkitkan Kundalini. Lagi terlilit hutang dan harus cepat dapat duit buat bayar, solusinya bangkitkan Kundalini. Pengen segera naik jabatan, bisnis cepat besar, dan jadi populer plus karismatik, solusinya bangkitkan Kundalini. Apapun masalah dalam hidup, solusinya adalah pembangkitan Kundalini. Padahal ini nggak sehat loh. Kenapa? Sebelum lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Ada yang mengeluh setelah kebangkitan spiritual terjadi, maka manusia akan mengalami kebangkitan lagi dan lagi, dan ini diawali dengan proses kejatuhan diri lagi dan lagi. Sebenarnya bisa saja ini adalah sindrom Kundalini. Ini adalah kondisi ketika energi Kundalini terhambat oleh energi negatif dalam diri yang akhirnya menekan ke segala arah atau bahkan malah turun ke bawah. Ini secara kehidupan membuat hidup manusia jadi jatuh lagi, jadi depresi lagi, sampai akhirnya manusia mengalami titik nol lagi. Konon, kita akan terus mengalami kejatuhan ketika masih ada energi negatif dan kemelekatan di dalam diri. Bagaimana caranya mencegah hal ini terjadi dan bagaimana cara mengobati sindrom Kundalini yang sudah terlanjur terjadi? Kita akan bahas selengkapnya di online kelas awal Mei ini dengan tema Sindrom Kundalini dan Kesehatan Mental. Kelas ini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan hipnoterapi yang sudah disesuaikan untuk mengatasi atau mencegah sindrom Kundalini. Yang mau ikutan langsung saja daftarkan diri kalian melalui link yang ada di deskripsi video. Kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang serupa. Makanya mumpung ada, langsung saja amankan pendaftaran kalian sekarang juga. Sampai jumpa di kelas! Sebenarnya saat kalian mengalami kebangkitan spiritual secara alami, otomatis energi Kundalini itu sudah aktif sendiri. Karena pada hakikatnya, energi inilah yang membuat kalian jadi bisa mengalami kebangkitan spiritual. Energi inilah yang membuat kalian akhirnya bertanya-tanya tentang hakikat dan tujuan hidup, serta kemana kalian akan pulang nantinya setelah selesai hidup di bumi. Energi inilah yang secara bawah sadar mendorong kalian untuk menemukan kembali makna dari jati diri atau diri sejati yang sesungguhnya. Energi ini jugalah yang mendorong manusia kembali kepada penyatuan mistik dengan alam semesta atau kepada sang pemilik alam. Energi inilah yang pada akhirnya membuat kalian bertanya-tanya, saya ini siapa sih sebenarnya? Tujuan saya hidup di dunia itu untuk apa? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Apa tujuan hidup saya yang sesungguhnya? Saya ini sebenarnya diciptakan untuk apa sih? Teman-teman, ini adalah pertanyaan-pertanyaan hakikat yang menjadi tanda utama bahwa kalian sudah mengalami kebangkitan spiritual. Kalau pertanyaan seperti ini sudah pernah muncul sendiri dalam kepala, itu artinya Kundalini dalam diri kalian sudah bangkit. Untuk selanjutnya, biarkan saja energi ini naik ke atas dengan sendirinya dan membersihkan cakra-cakra atau pusat-pusat energi yang dilaluinya, dan biarkan saja nanti terjadi pencerahan sendiri. Energi Kundalini ini sudah bangkit, sudah aktif sejak dulu. Kalau pertanyaan tadi sudah muncul, artinya energi ini sudah mulai naik ke atas, dan sebenarnya pembangkitan energi Kundalini itu tidak diperlukan. Sebenarnya Kundalini itu apa sih? Istilah Kundalini ini awal mulanya diperkenalkan dalam tradisi Hindu, di mana ini adalah istilah untuk menyebut energi spiritual dalam diri setiap manusia yang membuat manusia bisa hidup dinamis dan berkesadaran. Dalam Hindu, energi Kundalini ini dianggap sebagai Shakti, alias energi penggerak dan penumbuh kesadaran. Sekali energi ini bergerak naik dari lokasi dormannya, energi ini tidak bisa dihentikan lagi. Perjalanannya akan terus naik ke atas dan dia akan terus mencari cara supaya bisa ke atas sendiri. Semakin dia naik ke atas, semakin banyak cakra-cakra yang dibersihkan dan diseimbangkan. Semakin banyak cakra yang seimbang, semakin meningkat juga level kesadaran manusia. Nantinya, semakin spiritual juga manusianya.
Jika di dalam tubuh manusia, energi spiritual yang dinamis ini disebut kundalini, kebudayaan lain kadang menyebut energi ini sebagai prana, ki atau chi. Ini sebenarnya adalah energi feminin semesta yang juga ada di dalam diri manusia yang sifatnya sangat spiritual. Konon, jika kundalini dalam diri manusia bangkit dan bergerak ke atas, manusia bisa memiliki kemampuan para dewa. Maksudnya gimana? Ya jadi supernatural begitulah istilahnya kalau menurut orang-orang di zaman dulu. Atau orang awam bilangnya energi ini kalau bangkit bisa bikin manusia jadi sakti mandraguna. Memangnya sesakti apa sih? Sebenarnya popularitas pembangkitan kundalini bukan baru populer sekarang ini. Dari dulu sudah populer di kalangan tarikat-tarikat kebatinan dan sering juga jadi incaran para pejalan spiritual. Banyak pejalan spiritual yang meminta kepada guru spiritualnya untuk dibangkitkan kundalininya dengan cara ekspres karena mereka ingin merasakan supernaturalitas dan perubahan signifikan dalam hidup. Apalagi di zaman sekarang, di mana tuntutan hidup menjadi serba ketat dan penuh tekanan, pembangkitan kundalini yang bikin manusia jadi sakti atau supernatural tentu jadi jalan pintas untuk mencari kesuksesan atau bisa menjadi jalan untuk keluar dari masalah dengan sangat cepat. Memangnya energi kundalini sepowerful itu ya? Sebenarnya kundalini itu mengandung makna yang filosofis juga. Pada dasarnya semua manusia selama dia normal, manusia itu punya potensi untuk menjadi sakti atau supernatural. Asalkan dia bisa menyadari dirinya sendiri. Kalau orang Jawa bilangnya bisa menyadari kesejatian sendiri. Istilah ini saja sudah filosofis banget. Dalam artian, ketika manusia semakin sadar dengan dirinya sendiri, secara natural, kemampuan supernaturalnya juga akan aktif. Karena pada dasarnya, semua manusia normal itu memang punya kemampuan supernatural secanggih itu. Makin dalam kita mengenali dan menyadari setiap lapisan dalam diri, makin banyak juga kemampuan-kemampuan supermanusia yang akhirnya tersadari. Sekarang mulai sadar, ternyata bisa telepati. Sekarang mulai sadar ternyata punya bakat mind control atau hipnosis. Sekarang mulai sadar ternyata bisa waskita. Sekarang jadi bisa membaca pikiran dan perasaan orang lain. Bahkan ada yang sampai bisa melihat gambaran dari masa depan atau masa lalu segala. Feeling atau intuisi juga menjadi semakin tajam. Firasat makin akurat. Terus sekarang tiba-tiba bisa mengenali seketika mana orang jahat, mana orang baik, mana orang yang bisa membawa keuntungan kalau digaulin, dan mana orang yang cuma akan merugikan diri sendiri kalau dijadikan teman. Semuanya langsung bisa terbaca seketika. Tiba-tiba jadi bisa baca energi dan karakter orang. Bagi orang yang terjepit tuntutan kapitalisme dunia modern, yang terjepit kebutuhan akan validasi, punya kemampuan-kemampuan seperti yang saya sebutkan tadi akan jadi sangat menggoda dan seksi. Kalau bisa, kemampuan-kemampuan di atas diaktifkan dalam sekali ritual, akhirnya rela deh diritualin apapun asalkan aktif. Bayar mahal pun tidak masalah. Akhirnya muncullah bisnis pembangkitan energi kundalini yang lagi tren seperti di zaman sekarang ini. Pembangkitan kundalini itu mulanya populer banget di luar negeri, di antara budaya spiritual pop modern yang ada di barat sana. Banyak spiritual coach dari luar negeri rame-rame menjual kursus atau layanan membangkitkan kundalini demi menarik murid. Apakah ini baik atau buruk? Tergantung. Pada dasarnya, semua harus ada pertukaran energi agar seimbang. Seorang guru kalau dipaksa ngasih gratisan melulu dengan alasan sudah tercerahkan maka energinya sudah unlimited, ini juga cepat dia matinya loh. Karena bagaimanapun juga, setinggi apapun manusia itu tercerahkan, dia tetap hidup dalam fisik manusia yang masih terikat dengan hukum-hukum alam di bumi. Dan sifat dari hukum energi itu adalah energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi bisa berpindah atau mengalir dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi yang sudah dikeluarkan untuk membantu orang, seyogyanya harus diisi kembali agar energi di dalam diri tidak kekurangan dan akhirnya memangsa diri si guru sendiri. Apalagi untuk urusan membangkitkan energi kundalini orang, di mana risikonya itu sebenarnya sangatlah besar. Itulah kenapa tidak semua guru spiritual mau membangkitkan energi kundalini orang, walaupun mereka sebenarnya bisa juga.
Kalaupun mereka membangkitkan energi kundalini orang lain, biasanya karena memang sudah dorongan dari semesta. Kalau memang yang bersangkutan itu sudah waktunya untuk dibangkitkan. Seorang guru spiritual yang baik akan mampu membaca karma muridnya. Seringkali permintaan murid untuk dibangkitkan energi kundalininya itu ditolak oleh si guru. Karena si guru melihat yang bersangkutan ini masih punya karma-karma dia sendiri yang harus diselesaikan. Selama karma itu belum selesai, dia dilarang membangkitkan kundalini tersebut. Atau kalaupun nekat, maka biasanya semesta akan mengenai karma buruk juga ke si guru karena sudah melanggar hukum alam. Karena risikonya sangat berat, makanya saya juga maklum kalau ada guru spiritual yang mensyaratkan biaya atau mahar berikut syarat-syarat yang sangat berat kepada murid yang nekat minta untuk dibangkitkan. Karena kalau benar-benar paham tentang kundalini, energi ini sebenarnya sangatlah powerful. Makanya dalam filosofi Hindu, energi ini digambarkan sebagai syaktinya Dewa Siwa, di mana Siwa yang dimaksud di sini adalah Atma atau ruh manusia. Tanpa Syakti, Siwa bukanlah siapa-siapa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Yang agak ngeri adalah, pertama, ketika ada orang yang membuat kundalini ini sebagai bisnis. Kalau sudah jadi bisnis, apakah master kundalini atau guru spiritual tersebut berbohong? Alias bangkitkan kundalininya main-main gitu? Enggak juga, kundalini bisa saja dibangkitkan betulan, tapi membangkitkannya akhirnya serampangan. Asal bayar biaya sekian-sekian, pasti dibangkitkan tanpa pendidikan dan pemahaman spiritual yang mendalam. Akibatnya, yang rugi nanti bisa jadi kedua belah pihak, si guru spiritual dan juga si murid yang dibangkitkan. Pada murid yang dibangkitkan, tanpa pelajaran yoga atau tanpa pelajaran kesadaran spiritual yang mendalam terlebih dahulu, energi ini justru berpotensi merusak mental dan kejiwaan si murid sendiri. Sebab energi ini sangat powerful. Jika dibangkitkan dalam kondisi ego dan nafsu duniawinya yang masih tinggi, ini justru akan memperbesar ego dan juga nafsu dari si murid itu sendiri. Karena sifat dari energi kundalini adalah mengamplifikasi atau melipat gandakan energi yang sudah ada. Ataupun kalau dibangkitkan dalam kondisi murid masih banyak timbunan luka batin dan trauma dalam diri, ini justru berpotensi memperbesar kondisi trauma dan luka tersebut. Alias gejolak emosinya bisa membesar dan menjadi tidak stabil, kemudian akhirnya merusak diri si manusia ini sendiri. Inilah yang kita sebut dengan sindrom kundalini. Bagi guru spiritualnya juga berisiko besar, karena energi kundalini itu sangat powerful dan sifatnya mengamplifikasi atau membesarkan level energi yang sudah ada atau melipat gandakan. Ketika murid masih banyak karma buruk yang belum terbayar, masih banyak timbunan luka dan trauma, atau masih banyak ego dan nafsu duniawinya, maka si guru juga bisa kecipratan karma buruknya. Entah kena backlash dari murid kalau ada apa-apa, atau jadi ikutan menarik karma buruk ke dalam kehidupan pribadi dia juga. Yang kedua, tren membangkitkan energi kundalini ini juga berpotensi membuat mentalitas manusia jadi tidak sehat. Karena apa? Seolah-olah membangkitkan kundalini adalah solusi instan untuk mengatasi segala masalah dan mencapai tujuan hidup dengan cepat. Banyak testimoni beredar di internet yang menyatakan bahwa hidup manusia berubah drastis 180 derajat setelah energi kundalini mereka bangkit. Dari yang semula bangkrut jadi sukses, dari yang semula minder jadi percaya diri, dari yang semula kaum termarginalkan sekarang jadi punya karisma dan mulai dipandang masyarakat, dari yang semula orang buangan kini mulai diperhitungkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan perubahan ini semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Seolah-olah ajaib banget. Akhirnya, pembangkitan kundalini menjadi pemuas ego belaka, alih-alih dijadikan media sebagai pertumbuhan spiritual. Akhirnya, nanti akan banyak orang yang berekspektasi setelah membayar biaya pembangkitan dan melakukan serangkaian ritual tertentu, mereka berekspektasi hidupnya pasti berubah total dan benar-benar menjadi seperti di surga atau di alam dewata yang penuh dengan kesaktian, keberlimpahan, popularitas, kemegahan, dan kemudahan. Sehingga manusia akan abai terhadap pertumbuhan spiritual yang sesungguhnya. Ketika ekspektasi mereka tidak terpenuhi, apalagi saat hidup mereka justru makin jatuh lebih dalam karena mengalami sindrom kundalini, mereka bisa saja menyerang dan menyalahkan guru spiritual yang membangkitkan. Murid merasa mereka dirugikan karena tidak mendapatkan ekspektasi yang dibayangkan. Nantinya, industri spiritual akan menjadi semakin toksik karena semuanya serba berdasarkan transaksi jual beli belaka.
Padahal spiritual itu bukan hanya sebatas transaksi jual beli antara si guru dengan si murid atau antara klien dengan si master kundalininya. Memang sih semua itu butuh pertukaran energi, tapi pertukaran energi alias ada uang yang dibayarkan di sini itu sifatnya tidak melulu hanya sebatas transaksi bisnis atau jual beli belaka. Pembangkitan kundalini sebaiknya tidak dilakukan kalau berangkatnya dari ego atau nafsu duniawi. Karena ini hanya akan berpotensi menghasilkan sindrom kundalini yang akan menghancurkan diri manusia sendiri. Sindrom kundalini adalah kondisi di mana energi kundalini yang sudah terlanjur bangkit justru mampet di tengah jalan karena tubuh ternyata masih banyak tertutupi oleh energi-energi negatif. Energi negatif ini bisa berasal dari banyak sumber. Bisa karena masih banyak ego dan nafsu duniawi yang belum terilis dan masih menguasai diri manusia. Bisa karena luka batin dan juga trauma yang masih menumpuk sehingga membuat mental dan jiwa manusia belum positif. Bisa juga karena tuntutan memenuhi ekspektasi lingkungan yang akhirnya membuat manusia tertekan. Ini semua menjadi sumber energi negatif dalam diri manusia. Dan kalau jumlahnya sangat banyak, ini justru berpotensi menekan energi kundalini itu sendiri, alias menghambat jalur kundalini dan akhirnya membuat manusia berpotensi mengalami sindrom kundalini. Apa yang terjadi saat manusia mengalami sindrom kundalini? Yang pasti, baik secara langsung atau tidak langsung, manusia akan merusak dirinya sendiri. Energinya menjadi negatif, vibrasinya bakalan turun. Dia bisa menarik banyak masalah lagi ke dalam hidup. Dia bisa kehilangan atau terpisah lagi dengan orang-orang tersayang. Dia bisa mengalami kejatuhan lagi dalam hidup. Emosinya meledak-ledak dan tidak stabil. Dia bisa jatuh ke dalam kuasa emosi-emosi negatif seperti manusia yang sedang di fase Dark Night of the Soul. Ya, singkatnya, dia bisa mengalami Dark Night of the Soul lagi, alias bisa depresi lagi bahkan. Bahkan beberapa ada yang sampai menjadi narsistik spiritual atau ada juga yang menjadi delusi. Nah, sekarang jadi tahu kan kenapa ada orang yang mendalami spiritual atau membangkitkan energi kundalininya justru malah menjadi sering halusinasi atau bahkan menjadi delusi. Pada dasarnya, kalau manusia sudah mengalami kebangkitan spiritual secara alami, dia nggak perlu meminta untuk dibangkitkan lagi. Kundalininya itu sudah bangkit dan sudah bergerak naik ke atas. Yang perlu kalian lakukan adalah biarkan saja prosesnya terjadi secara alami, alias biarkan saja energi kundalini tersebut naik-naik sendiri secara alami sesuai dengan hukum alam yang berlaku. Jadi tidak perlu meminta untuk dibangkitkan lagi sebenarnya. Nanti energi ini juga akan naik-naik sendiri kok, asal manusia bisa sabar dan mindful dalam menikmati prosesnya, serta rajin membersihkan diri dari energi negatif. Asalkan tidak terhambat oleh timbunan energi negatif saja, energi kundalini ini akan naik-naik sendiri menuju puncaknya, yakni cakra mahkota, dan akhirnya mencerahkan manusia secara spiritual. Satu-satunya penghambat energi kundalini naik terus ke atas adalah timbunan energi negatif dalam diri manusia yang terlalu banyak. Makanya itulah kenapa orang yang sedang mendalami spiritual, mereka akhirnya suka sekali membersihkan energi negatif dalam diri, alias suka banget melakukan healing atau pembersihan. Bahkan ada yang kesadarannya sudah tinggi ketika mereka menyadari bahwa energi negatif dalam diri sudah mulai penuh, mereka bahkan bisa dengan tegas mengambil waktu untuk menyendiri atau me time untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, alias memberikan diri kesempatan dan ruang untuk merilis timbunan energi negatif yang sudah menumpuk. Entah dengan cara meditasi, olahraga, me time di alam, melakukan serangkaian treatment terhadap diri sendiri, atau bahkan melakukan perenungan mendalam terhadap penyebab diri menimbun terlalu banyak energi negatif. Sebenarnya akan lebih sehat kalau kalian bisa merilis dan memproses sendiri energi negatif yang ada yang menghambat kenaikan kundalini dibandingkan dengan meminta orang lain untuk membangkitkan energi kundalini. Karena apa? Kalau kalian bisa mentransendensikan energi negatif menjadi energi positif, di situ kesadaran juga mengalami peningkatan. Dan transendensi ini bukan hanya melulu soal melepaskan emosi negatif terus-terusan, tapi terkadang kalian juga harus bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian di masa lalu, dari penyebab kenapa timbunan energi negatif dalam diri jadi terlalu banyak. Ketika kalian mampu mengambil pelajaran dari masa lalu, kesadaran otak juga meluas, level kesadaran manusia juga akan meningkat. Nah, secara spiritual pun kalian akan menjadi lebih mandiri.
Oh ya, di sini saya mau menegaskan juga, membangkitkan energi Kundalini dengan membersihkan energi negatif dalam diri atau membersihkan jalur-jalur Kundalini itu punya arti yang berbeda ya. Makanya jangan sampai saling tercampur. Ada yang mengeluh setelah kebangkitan spiritual terjadi, maka manusia akan mengalami kebangkitan lagi dan lagi, dan ini diawali dengan proses kejatuhan diri lagi dan lagi. Sebenarnya bisa saja ini adalah sindrom Kundalini. Ini adalah kondisi ketika energi Kundalini terhambat oleh energi negatif dalam diri yang akhirnya menekan ke segala arah atau bahkan malah turun ke bawah. Ini secara kehidupan membuat hidup manusia jadi jatuh lagi, jadi depresi lagi, sampai akhirnya manusia mengalami titik nol lagi. Konon, kita akan terus mengalami kejatuhan ketika masih ada energi negatif dan kemelekatan di dalam diri. Bagaimana caranya mencegah hal ini terjadi, dan bagaimana cara mengobati sindrom Kundalini yang sudah terlanjur terjadi? Kita akan bahas selengkapnya di online kelas awal Mei ini dengan tema Sindrom Kundalini dan Kesehatan Mental. Kelas ini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan hipnoterapi yang sudah disesuaikan untuk mengatasi atau mencegah sindrom Kundalini. Yang mau ikutan langsung saja daftarkan diri kalian melalui link yang ada di deskripsi video. Kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang serupa. Makanya mumpung ada, langsung saja amankan pendaftaran kalian sekarang juga. Sampai jumpa di kelas.